Ya, halo semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas deret Lorentz, masih dalam materi analisis kompleks ya. Oke, sebelumnya kita sudah bahas uh, next. Sebelumnya kita sudah bahas deret Taylor dan Maclaurin ya. Mari kita lihat deret Taylor di real kita sudah bahas di kalkulus dan di bilangan kompleks itu di analisis kompleks ya. Pertama kita lihat bagaimana. Jadi ada dua ya, ada dua sudut pandang. Kita punya deret dan punya fungsi. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan deret ke dalam fungsi. Jadi deret ke fungsi ya. Di kalkulus juga kita punya deret. Pertanyaan utamanya adalah apakah deret tersebut konvergen ke suatu nilai atau deret skalar. Nah, sekarang kalau deret fungsi, apakah deret tersebut, atau deret pangkat ya, deret pangkat tersebut konvergen ke suatu fungsi. Ya, jadi kekonvergenan yang kita pertanyakan. Untuk arah lainnya adalah apakah suatu fungsi dapat dinyatakan ke dalam suatu deret. Ya. Saya punya fungsi, bisa nggak fungsi tersebut dinyatakan ke dalam suatu deret? Jawabannya bisa dengan syarat fungsinya harus analitik. Bagaimana caranya? Gunakanlah deret Taylor dan deret Maclaurin. Ya. Deret Taylor menyatakan bagaimana cara menentukan sebuah fungsi fx ya, atau fz kompleks dinyatakan ke dalam deret pangkat, okay? X pangkat n atau z pangkat n. Ya, tinggal nyatakan dalam deret pangkat di sekitar suatu titik A atau sekitar Z0, tinggal kita menentukan koefisien dari setiap suku. Ya. Koefisiennya, Taylor menyatakan cukup hitung untuk setiap Cn, hitunglah turunan ke N di titik A atau di titik Z0 gitu ya. Di titik Z0 atau di titik yang kita consider dibagi N faktorial ya. Jadi formulasinya sama untuk di daerah, untuk di bilangan kompleks dan di bilangan real ya. Hanya ganti variabel dan ini ya. Parameter A dan Z0-nya beda notasi saja. Formulasinya sama, fx dinyatakan dalam fungsi dalam deret pangkat, kita tinggal menentukan konstanta Cn-nya, formulasinya baik di real maupun di kompleks itu sama saja. Ya. Sama saja. Turunan ke N di titik A atau Z0 dibagi N faktorial. Oke. Untuk Maclaurin tinggal ganti A-nya 0 ya. Atau Z0-nya itu 0. Oke. Nah ini beberapa deret Maclaurin yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Yang pertama, ini jelas kita punya deret. Ini kita punya deret geometri gitu ya. Deret geometri ini dia akan konvergen ke 1/1 min X. Atau sebaliknya, saya punya fungsi ini, deret Maclaurin-nya adalah seperti yang ruas kanan dengan Cn-nya selalu nilai 1 ya. Cn-nya
Cn-nya adalah turunan ke n di titik A per n faktorial A-nya kan 0 ya, berat klorin. Dan seterusnya kita sudah bahas. Oke, sekarang kita masuk ke deret wait, deret Lorentz. Nah, tadi deret Taylor, sekarang ke deret Lorentz. Apa bedanya deret Taylor dan deret Lorentz? Dua-duanya sama-sama menyatakan, jadi kasusnya sama-sama. Tentu saya punya fungsi, kalau tadi deret dulu ya. Deret dan fungsi. Ini sama-sama mempertanyakan arahnya ke situ. Kalau saya punya fungsi, bisa nggak kita nyatakan ke dalam bentuk deret? Oke. Arahnya dari fungsi ke deret. Oke. Nah, apa yang membedakan antara si deret Taylor dan deret Lorentz? Oke. Kalau deret Taylor itu kita sedang membahas cakram buka. Jadi si daerah domain D-nya, domainnya itu cakram buka, tidak ada titik singular di dalamnya ya, dia cakram buka. Oke, nah kalau deret Lorentz kita berbicara tentang anulus buka, anulus buka itu yang saya ya, jadi Z0 atau di sekitar Z0 tidak harus analitik ya. Kalau cakram buka kan cakram buka begitu ya. Oke, itu adalah untuk deret Taylor. Untuk deret Lorentz kita punya itu dan ya ini adalah anulus. Jadi di dalam lingkaran kecil ini ada titik singular. Oke. Dan di luar lingkaran besar bisa jadi ada juga titik singular. Bisa jadi nggak ada. Kalau nggak ada berarti R2-nya enggak. Oke, jadi yang berbeda pertama membedakan bahwa domainnya Taylor itu untuk cakram buka. Oke. Dan deret Lorentz untuk anulus. Oke. Ya, sekarang kalau kasusnya cakram buka, maka fungsi itu bisa kita nyatakan ke suatu fungsi bisa dinyatakan ke dalam deret pangkat seperti biasa dengan AN-nya seperti yang tadi CN sekarang AN ya sama saja. Nah, hanya perhatikan bahwa di sini kita punya N-nya pangkat yang mulai dari 0. Sementara Lorentz dia mengextend, mengeneralisasi ya untuk daerahnya anulus, pangkatnya itu mulai dari minus tahingga sampai tahingga, tapi tetap N-nya bilangan integer ya. N-nya tetap integer. Oke, jadi berbeda. Satu, berbeda di tipe domainnya, yaitu anulus buka. Konsekuensinya untuk Lorentz, pangkatnya mulai dari minus sampai positif. Ada pangkat minusnya. Oke. Jadi kita lihat di sini. Lorentz sama juga nanti koefisiennya ya itu juga seperti Taylor juga ya. Sama ini. Sama. Yang berbeda hanya di situnya saja pangkat. Ya, jelas dengan anulus. Oke. Tapi formulasi fungsinya dinyatakan ke dalam deret pangkat dengan koefisiennya yaitu turunan ke N, F turunan ke N di Z0 dibagi N faktorial. Oke. Nah, untuk menghitung AN-nya,
Ingat, kita sudah membahas formula integral Cauchy, ya, yaitu f di Z0 kita bisa hitung berdasarkan integral tutup dari kurva C, ya, dari lingkaran C berorientasi positif. Seperti itu, dan turunannya pun kita bisa dapat, ya. Turunan ke N di Z0 adalah seperti itu. Nah, kan tadi kita tahu AN-nya adalah F turunan ke N di Z0 dibagi N faktorial. Ini kita bisa substitusi ke situ menggunakan formula integral Cauchy. Ya. Oke, jadi si AM-nya substitusi saja Fn di Z0 dengan formula integral Cauchy, jadi AM-nya kita punya dalam bentuk integral garis, ya, integral tutup. Oke, ya, jadi deret Lorentz-nya adalah begini, Fz dinyatakan dalam deret pangkat dengan koefisien AN-nya adalah seperti itu, seperti Taylor, hanya kita gunakan formula integral Cauchy, N-nya dari minus tangga sampai tangga. Oke. Nah, seringkali formulasi N dari minus tangga sampai tangga kita bagi menjadi dua bagian, ya. Ada bagian positif dan ada bagian negatif dipecah, ya. Yang pertama ini bagian positifnya, ini sama dengan deret Taylor, ya. Bagian positifnya, kemudian bagian negatifnya berarti karena bagian negatif kita nyatakan N-nya dari 1 sampai tangga, maka deret pangkatnya pangkat ke bawah pindah, ya. Jadi 1 per Z pangkat N. Nah, itu disebut bagian negatif. Nah, bagian negatif ini seringkali biasa disebut dengan istilahnya principal part. Nanti kita bisa lihat principal part itu ada gunanya, ya. Oke, jadi karena dibagi menjadi dua bagian, maka AN-nya sekarang ya sama saja seperti yang tadi. Nah, BN-nya tinggal berubah pangkatnya saja, ya. Kan dari yang dua ini tinggal dari AN berubah menjadi bagian positif jadi AN, bagian negatif menjadi BN, ya. Untuk N dari 1, jadi ketika N-nya 1, di sini pangkatnya jadi kalau N di sini, kalau BN-nya, ya, untuk B1. Untuk B1 maka pangkatnya kan menjadi 0, ya. Kalau B1 di sini jadi A-1, ya. B1 itu sama dengan A-1. A-1. Jadi pangkatnya akan 0. Di sini juga pangkatnya. Dan seterusnya. Oke. Jadi kita bisa bagi menjadi dua bagian. Bagian positif koefisiennya N dan bagian negatif koefisiennya Bn. N-nya sama-sama positif, ya. Ya, kalau kita lanjutkan D2 itu kan berarti A-2, ya. D2 sama dengan A-2 dan seterusnya, ya. Oke. Nah, deret Lorentz ini dia akan konvergen pada anulus terbesar, ya. Misal kita punya begini, nanti anulusnya adalah lingkaran anulus terbesar sampai dia menyentuh titik singular. Jadi kalau ada titik singular di sini, ya maka di sini itu, ya, anulusnya, anulus terbesar.
Oke, kemudian bagian negatif disebut principal part, bagian utama dari FZ di Z0. Kemudian untuk ketunggalannya, kalau Taylor kan kemarin kita bisa menyatakan bahwa dia tunggal ya. Suatu fungsi dinyatakan ke dalam Dirichlet Taylor secara tunggal. Nah, untuk Dirichlet Lorentz kita lihat. Nanti ada daerah-daerah yang perlu ditinjau. Ya. Oke, contoh. Tentukan Dirichlet Lorentz dari Z pangkat min 5 dari sin Z. Pusatnya di Z0. Z0-nya adalah 0. Oke. Kita sudah tahu bahwa sin Z deret dari sin Z itu adalah Z. Ya, kalau nggak tahu, maka gunakan formulasi Taylor ya. Misal sin Z, aduh saya lupa deretnya di mana. Oh ya, kalau nggak tahu ya gunakan saja Taylor. Kata Taylor, FZ itu adalah sigma AN Z min Z0 pangkat N. N-nya dari 0 sampai 3 gitu ya. Nah, si AN-nya ini adalah F turunan ke N di Z0 per N faktorial. Jadi, tinggal F Z0 gitu, itu berarti sin Z0 atau sin 0 gitu ya. Kemudian F aksen Z0 turunan sin adalah cos Z0. Oke. Kemudian turunan kedua dan seterusnya ya. Berapa nilainya? Itu kan Z0-nya 0. Berarti nilainya 0, cos 0, 1, ini 0, nanti min cos Z0 itu min 1, dan seterusnya. Jadi akan 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1. Ya. Jadi yang ada ini suku ganjil ya. Ini turunan pertama, kemudian turunan ketiga, kemudian turunan kelima, turunan ketujuh. Turunan ke ini ya, turunan ketujuh. Kemudian positif, negatif, positif, negatif berselisih. Oke. Oke, jadi Z sin Z kita tahu dia deret Taylor-nya adalah Z min Z maka 3 per 3 faktorial ya. N faktorial. 3 faktorial tambah positif negatif 5 per 5 faktorial dikurangi Z pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Oke. Oke, yang ditanya Z pangkat min 5. Maka Z pangkat min 5 dari sin Z tidak lain adalah 1 per Z pangkat 5 dikali deret dari sin Z. Z pangkat 7 dan seterusnya ya. Oke, maka deretnya adalah 1 per Z pangkat 4 kemudian dikurangi 1 per 3 faktorial dari 1 per Z kuadrat ya. Kemudian pangkat 5 hilang tambah 1 per 5 faktorial
dikurangi 1/7 faktorial dari Z kuadrat dan seterusnya ya. 4 min 4 min 2 0 plus 2 masuk ke sananya plus 4 ya dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kalau sin Z dia kan analitik ya. Jadi dia konvergen untuk setiap Z di bilangan kompleks. Oke. Nah, untuk Z pangkat min 5 ini ada tidak analitik di seluruh bilangan kompleks. Masalah kan di sini kalau Z-nya sama dengan 0 kan tidak boleh ya. Jadi jelas 0 tidak boleh. Selain 0, boleh nggak? Ya boleh, ini deret pangkat kan, berarti titik singularnya di Z sama dengan 0. Jadi lingkaran kecilnya begitu, kemudian lingkaran besarnya, itu jari-jarinya tak hingga seluruh bilangan real ya. Jadi ini berlaku untuk setiap Z lebih dari 0. Anulusnya seperti apa? Kalau mau pakai formulasi anulus, seperti tadi ya, Z. Nah, Z min 0. Kalau mau lebih lengkap lagi, Z. Oke. Jadi analitik bisa dinyatakan Z pangkat min 5 kali sin Z bisa dinyatakan ke dalam deret itu, deret yang itu ya, dengan kondisi mutlak Z yang lebih dari. Oke. Itu. Jadi daerah kekonvergenannya adalah seluruh bilangan kompleks dikurangi 0-nya di PKU ya. Kemudian principal part-nya mana? Di sini principal part-nya adalah ini. Oh, kenapa ada di situ? Oke, ini adalah principal part. Principal part-nya di sini berhingga ya. Finite sum. Deret hingga. Okay. Bisa jadi kasus lain dia tak hingga juga tuh. Seperset terus sampai ke seperset tak hingga gitu ya. Oke. Berikutnya. Tentukan deret Lorentz dari ya, Z kuadrat kali F pangkat seperset pusatnya di Z0. Oke. Sama juga ya, kita tahu E pangkat Z, oke, deret Taylor-nya adalah 1 plus Z tambah Z kuadrat per 2 faktorial tambah Z pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Oke, yang loh kita tahu pangkat Z deret Taylor-nya adalah 1 plus Z plus Z kuadrat per 2 faktorial tambah Z pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Oke. Yang ditanya kita punya F pangkat min Z. Oke, berarti pertama kita substitusi Z dengan 1 per Z. Oke, jadi kita punya F pangkat 1 per Z sama dengan 1 tambah 1 per Z tambah sini 2 faktorial ya. Z-nya diganti dengan 1 per Z kuadrat tambah
3 faktorial, 1 per Z pangkat 3, dan seterusnya. Oke. Ya, ini E pangkat Z kan berlaku untuk seluruh Z di bilangan kompleks ya, dia entire. Fungsi entire. Nah, E pangkatnya Z, jelas Z-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, wilayah kekonvergenannya adalah seluruh Z kecuali 0. Oke, kita sudah punya E pangkat per Z, maka Z kuadrat kali E pangkat 1 per Z, tinggal kalikan saja ya. Z kuadrat kalikan dengan deret 1 plus 1 per Z, tambah 1 per 2 faktorial 1 per Z kuadrat, tambah 1 per 3 faktorial 1 per Z pangkat 3, dan seterusnya ya. Maka kita punya Z kuadrat tambah Z tambah 1 per 2 faktorial tambah 1 per 3 faktorial Z ya. Kalau dilanjutkan 1 per 4 faktorial Z kuadrat, dan seterusnya. Oke. Nah, ini tentu Z-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, oke. Jadi deret ini Z kuadrat dari E pangkat seperti itu. Kita lihat nih, principal part-nya bagian, nah saya salah. Seper Z di sini. 1 per Z ya. 1 per Z kuadrat. Oke. Kita lihat principal part-nya. Ini kita punya deret tak hingga ya. Ini principal part-nya. Nanti kita bahas apa ya di video berikutnya. Oke, principal part-nya deret tak hingga. Oke, berikutnya tentukan deret Lorentz dari 1 per 1 min-Z dengan pangkat non-negatif dan pangkat negatif. Oke. Yang A, pangkat non-negatif. Pangkat non-negatif ya. Berarti saya ingin menyatakan 1 per 1 min-Z sebagai deret Z pangkat N dari N-nya dari 0 sampai tak hingga. Oke. Ya tentu ada AN gitu di sini, Z pangkat N ya. Bagaimana AN-nya? Ya, ini kan sebenarnya deret Taylor. Kita tahu AN-nya akan sama dengan 1. Ini deret geometri ya. AN-nya sama dengan 1. Bisa terus gini aja ya. 0 sampai tak hingga Z pangkat N. Oke. Kita tahu deret geometri, daerah kekonvergenannya haruslah kurang dari 1 ya. Jari-jari kekonvergenannya 1 ya. Jadi dia ada di cakram. Cakram berjari-jari 1. Oke. Gitu. Jadi kita tahu di sini AN-nya. Deret Lorentz ya. Deret Lorentz yang kita bagi 2 sigma AN. Z pangkat N tambah sigma BN per Z pangkat N ya. BN-nya 0 semuanya di sini. Di sini kita tahu AN-nya sama dengan 1 dan BN-nya 0. Itu untuk pangkat yang non-negatif.
Ya, kalau mau diuraikan 1 tambah Z kuadrat tambah Z pangkat 3 dan seterusnya. Sekarang untuk pangkat negatif bagaimana? Jadi saya ingin menyatakan 1/1 min Z sebagai sigma dari Z pangkat negatif. Bn per Z pangkat N, N-nya dari 1 sampai hingga gitu ya. Kita ingin menyatakan ya sebagai pangkat negatif. Nah, bagaimana caranya? Oke. Jadi kita bisa ubah dulu satu fungsinya, 1/1 min Z. Kita keluarkan Z-nya di sini ya. Z-nya keluarkan, jadi satunya menjadi 1/Z dan Z-nya menjadi 1 ya. Oke. Setelah itu, supaya kita dapat deret geometrik ya. Jadi kan 1/1 min Z. Ingin mendapatkan bentuk seperti itu lagi ya. Jadi 1/Z. Oke, aman. Sekarang ini saya ingin tukar posisi. Berarti kita kali dengan negatif gitu ya. Min 1/1 min 1/Z. Tuh. Jadi kali negatif. Oke. Berarti kita punya minnya saya kedepankan saja. Min 1/Z kalikan dengan 1/1 min 1/Z. Oke. Nah, ini kan deret geometri ya. Jadi kita tahu deretnya adalah min 1/Z kali min 1/Z. Deret dari 1/1 min Z itu adalah 1/Z pangkat N ya. N-nya dari negatif dari 1 sampai hingga. Oke. Wait, ini kan pangkat itu ya dari 0 sampai hingga pangkat 0, 1, min 1/Z nantinya ya. Mulainya. Oke. Ini kan deret geometrik ya. Oke, kita pindah ke berikutnya. 1/1 min Z. Oke. Jadi 1/1 min Z kita bisa nyatakan tadi seperti apa? Min 1/Z kali 1/1 min 1/Z ya. Jadi 1/Z kali sigma 1/Z pangkat N. N-nya dari 0 sampai hingga ya. Oke. Kita bisa masukkan 1/Z-nya ke dalam sigma atau ya bisa ambil 2 arah ya. Bisa diuraikan, kalau nggak kebayang uraikan saja. Tuh, kalau N-nya 0 berarti kan 1, N-nya 1 itu 1/Z, N-nya 2 1/Z kuadrat, 1/Z pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Ke situ berarti kita akan punya min 1/Z, min 1/Z kuadrat, dan seterusnya ya. Min 1/Z pangkat 3, min, dan seterusnya. Oke. Tentu dengan syarat ini tidak boleh dia harus kurang dari 1 ya, syarat konvergenan deret geometrik ya. Z kurang dari 1.
Atau mau ke arah sini, saya langsung masukin ke sigma-nya gitu ya. Masukin ke sigma berarti min sigma, minnya mau ke dalam juga oke. Nah, di luar juga bisa. Z yang ini kan jadi seperset kali dengan Z tambahan 1. Jadi kita akan punya min, oke, n-nya dari 0 sampai banyak. Berarti kita punya min seperset, min seperset kuadrat, min seperset pangkat 3, dan seterusnya. Oke. Dengan daerahnya, daerah apa namanya, deret geometri ya, daerah konvergenannya begitu. Nah, ini tuh artinya apa? Oke, berarti sebenarnya 1 per Z kurang dari 1. Artinya kan, artinya mutlak Z harus lebih dari 1. Ya, berarti ini daerahnya mutlak Z-nya harus lebih dari 1. Berarti gitu ya. Sini 1, nah kesininya tangga. Atau saya bisa tulis ulang menjadi Z lebih dari 1 kurang dari tangga. Ya. Jadi R1-nya tangga, R1-nya, R kecilnya 1, R besarnya tangga. Jadi kita punya anulus. Ya. Ini kan deret Lorentz. Deret Lorentz dia berada di anulus, Z lebih dari 1 sampai tangga. Oke. Sementara yang tadi, yang A, ini adalah deret Taylor. Deret Taylor di cakram buka Z kurang dari 1. Ya. Nah, ini tentang uniqueness ya, ketunggalan tadi. Pada daerah sini, representasinya dia tunggal ya, ada deret Taylor. Pada daerah yang lain juga di sini dia deret Lorentz tunggal. Tapi pada tunggal pada daerah yang dikonsider gitu ya. Oke. Saya pisah saja ya videonya ke bagian bawah. Kita berhenti di sini, kita lanjut ke bagian video berikutnya.